Setiap pagi, jalanan seperti mesin konveyor yang di atasnya ada siswa-siswa yang akan dikirim ke dalam sebuah tempat bernama sekolah. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa gerbang sekolah sangat mirip dengan gerbang pabrik? Mengapa kita harus duduk berbaris, memakai seragam yang sama, dan bergerak hanya saat lonceng berbunyi? Kita menganggap sekolah sebagai tempat untuk pintar. Namun sejarah mencatat, ternyata ada alasan yang jauh lebih mengerikan dari itu. Hari ini, bersama SDM Rendah, kita akan membongkar asal-usul sistem pendidikan modern. Kita akan melihat bagaimana sebuah sistem yang diciptakan untuk mencetak buruh yang patuh di saat era industri dahulu, tetapi ironisnya masih kita gunakan untuk mendidik generasi sekarang buat masa depan. Apakah sekolah benar-benar tentang ilmu atau tentang kepatuhan? Dan jika ilmu serta perilaku manusia bisa didapatkan melalui berbagai cara seperti agama dan lingkungan keluarga, kenapa harus ada sekolah? The child educated only in school is an uneducated child. What does that mean? It means that true education is not merely learned through a textbook. Sistem sekolah yang kita jalani hari ini bukan berasal dari para filsuf Yunani yang mencari kebenaran. Sistem ini lahir di Prusia yang sekarang disebut Jerman pada akhir abad ke-18. Tujuannya bukan untuk menciptakan pemikir kritis, melainkan untuk menciptakan tentara dan warga sipil yang patuh pada perintah tanpa banyak tanya. Setelah kalah perang, kerajaan Prusia sadar mereka butuh rakyat yang disiplin total. Mereka menciptakan sekolah wajib yang mengajarkan kepatuhan pada otoritas, disiplin waktu, dan fragmentasi pengetahuan. Anda tidak diajarkan untuk memahami dunia secara utuh. Anda diajarkan untuk mengerjakan tugas kecil secara berulang. Inilah cetak biru dari apa yang kita sebut sekolah hari ini. Saat revolusi industri melanda Amerika dan dunia, para pemilik modal besar seperti Rockefeller melihat potensi besar dalam sistem Prusia ini. Pabrik-pabrik besar membutuhkan ribuan pekerja yang bisa bangun pagi, mengikuti jadwal yang kaku, dan tidak bosan melakukan hal yang sama selama 12 jam. Sekolah diubah menjadi lini produksi. Siswa dipisahkan berdasarkan usia, bukan kemampuan, seperti tanggal produksi pada kemasan kaleng. Kurikulum dibuat standar agar setiap produk yang keluar dari sekolah memiliki spesifikasi yang sama. Jika Anda berbeda, Anda dianggap produk gagal. Kita tidak sedang dididik, kita sedang diproses. Secara biologis, manusia adalah pembelajar alami. Kita belajar berjalan dan berbicara tanpa kurikulum. Lalu, kenapa kita harus sekolah selama belasan tahun? Jawabannya jujur. Karena sekolah adalah institusi pengasuhan anak massal terbesar di dunia. Sekolah ada agar orang tua bisa bekerja di pabrik atau kantor. Sekolah berfungsi sebagai gudang penyimpanan manusia sebelum mereka cukup umur untuk masuk ke pasar tenaga kerja. Tapi lebih dari itu, sekolah mengajarkan kurikulum tersembunyi. Bahwa belajar itu membosankan, bahwa otoritas selalu benar, dan bahwa nilai di atas kertas lebih penting daripada pemahaman yang sebenarnya. Kelelahan belajar di malam hari, tumpukan buku yang sangat tinggi, dan grafik angka kesehatan mental remaja yang meningkat. Dunia telah berubah. Kita sekarang berada di era informasi, namun sistem kita masih menggunakan sistem era industri. Hasilnya, benturan hebat yang menghancurkan mental generasi muda. Kita memaksa ikan untuk memanjat pohon, lalu menyalahkan ikan tersebut ketika dia gagal. Kreativitas dibunuh demi standarisasi pada era ini. Anak yang memiliki bakat seni luar biasa dianggap tidak berharga jika nilai matematikanya merah.
Kita menciptakan generasi yang pintar menghafal tapi gagap dalam memecahkan masalah nyata. Kita menciptakan zombie akademis yang memiliki gelar tapi kehilangan gairah hidup. Pendidikan adalah kebutuhan, tapi sekolah mungkin bukan solusinya lagi. Di era di mana semua pengetahuan dunia ada dalam genggaman ponsel Anda, peran institusi kaku yang memaksa Anda duduk selama 8 jam sehari mulai dipertanyakan. Ada suatu hal yang membuat Anda merasa tidak berharga hanya karena sebuah angka di atas kertas. Sekolah memperkenalkan kita pada sistem nilai atau grade, sebuah sistem klasifikasi yang sebenarnya sangat tidak manusiawi. Di sini manusia tidak lagi dilihat sebagai individu yang unik, melainkan sebagai data statistik. Sistem nilai diciptakan bukan untuk membantu Anda belajar, melainkan untuk mempermudah pensortiran, seperti buah di pabrik, mana kualitas yang super dan mana yang afkir. Tragisnya, kita mulai percaya bahwa nilai tersebut adalah nilai diri kita yang sebenarnya. Kita belajar untuk bersaing dengan teman sebaya, bukan untuk berkolaborasi. Kita diciptakan menjadi rival dalam kompetisi yang kita sendiri tidak tahu apa hadiahnya. Mengapa kita belajar matematika selama 1 jam, lalu tiba-tiba lonceng berbunyi dan kita harus mendadak peduli pada sejarah? Inilah yang disebut fragmentasi pengetahuan. Sekolah memotong-motong dunia yang luas ini menjadi kotak-kotak kecil yang tidak saling berhubungan. Di dunia nyata, masalah tidak datang dalam bentuk soal pilihan ganda yang terbagi per mata pelajaran. Masalah nyata membutuhkan kreativitas, empati, dan pemahaman lintas disiplin. Namun, sekolah melatih kita untuk berpikir dalam sekat-sekat. Apa akibatnya? Kita menjadi ahli dalam menghafal jawaban, tapi gagap dalam mengajukan pertanyaan yang benar. Kita menjadi manusia yang tahu banyak hal, tapi tidak paham cara menggunakannya. Sekolah adalah tempat pertama di mana kita belajar untuk mematikan insting alami kita. Jika Anda ingin ke kamar mandi, Anda harus meminta izin. Jika Anda ingin berbicara, Anda harus mengangkat tangan. Jika Anda merasa bosan, Anda harus tetap berpura-pura memperhatikan. Ini adalah pelatihan kepatuhan tingkat tinggi. Kita diajarkan bahwa otoritas selalu memiliki kebenaran mutlak. Mereka yang patuh disebut anak baik, dan mereka yang krisis atau aktif bergerak disebut anak bermasalah. Secara sistematis, sekolah memangkas sisi liar dan kreatif manusia agar kita menjadi baut yang pas untuk dipasang di mesin masyarakat. Kita kehilangan kemampuan untuk berkata tidak pada sistem. Jangan lupakan bisnisnya. Pendidikan telah berubah menjadi industri triliunan rupiah. Kita dipaksa percaya bahwa tanpa selembar kertas bernama ijazah, masa depan kita gelap. Ketakutan inilah yang dijual oleh industri pendidikan. Banyak orang menghabiskan belasan tahun dan uang yang tidak sedikit hanya untuk mengejar selembar kertas yang seringkali sudah kadaluarsa saat mereka lulus. Kita terjebak dalam credentialism, di mana gelar lebih dihargai daripada kompetensi nyata. Kita sekolah bukan lagi untuk mencari ilmu, tapi untuk membeli tiket masuk ke pasar kerja yang semakin sesak. Jika sekolah adalah penjara pikiran, maka kuncinya ada di tangan Anda sendiri. Belajar adalah proses umur hidup yang tidak boleh dibatasi oleh tembok kelas atau kurikulum pemerintah. Kita harus mulai belajar, cara belajar kembali, hargai rasa ingin tahu Anda yang pernah dibunuh oleh sekolah. Bertanyalah pada hal-hal yang dianggap tabu. Carilah guru di mana saja, di buku, di alam, di kegagalan, atau di internet. Karena pendidikan sejati tidak pernah berakhir dengan upacara wisuda. Ia dimulai saat Anda menyadari bahwa Anda adalah penguasa atas pikiran Anda sendiri. Terima kasih.